Suatu hari, Khalifah Umar Abdul Aziz berpidato di hadapan kaum muslimin. Sebagaimana biasanya, pidato beliau sangat menarik dan memikat para pendengarnya. Akan tetapi pada kali ini, selain daripada kandungan pidatonya, gerak-gerik Khalifah pula turut menjadi perhatian. Khalifah sering memegang tangan dan menggibas-gibaskan bajunya ketika berpidato, sesekali di sebelah kanan dan sesekali di sebelah kiri. Dengan demikian, orang-orang ramai menyadari bahwa gerakan tangan Khalifah tidak ada mengena dengan kandungan isi pidato. Setelah Khalifah turun daripada tempat berpidato, mereka bertanya sesama sendiri dan akhirnya diketahui rahasianya. Dikatakan bahwa baju yang dipakai Khalifah baru saja dibasuh dan belum kering. Karena ketiadaan baju lagi, maka baju itu dipakainya juga. Oleh karena itu, beliau selalu menggerak-gerakkan bajunya ketika berpidato agar cepat kering. Ketika Khalifah Umar sakit, pakaian yang dipakainya telah kotor. Muslimah Abdul Aziz, kakak Fatimah Abdul Malik, datang menemui adiknya dan melihat Khalifah yang sedang sakit. Fatimah, basuhlah pakaian Khalifah itu. Sekejap lagi orang ramai akan masuk menemuinya, tegur Muslimah. Demi Allah, beliau tidak punya pakaian lagi kecuali yang dia pakai itu, jawab Fatimah. Seorang perempuan Mesir telah datang ke Damsyik karena ingin bertemu dengan Amirul Mukminin Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia bertanya-tanya di mana istana Khalifah dan orang ramai menunjukkannya. Sampai saja di rumah yang dimaksudkan, perempuan Mesir itu bertemu dengan seorang perempuan yang memakai pakaian yang sudah lusuh dan buruk, dan seorang lelaki sedang bergelumang dengan tanah karena memperbaiki rumahnya. Perempuan itu bertanya lagi, dan apabila mengetahui bahwa perempuan yang ditanya adalah Fatimah, istri seorang khalifah, dia terkejut luar biasa, karena mana ada seorang permaisuri raja yang berkuasa memakai baju buruk seperti itu. Dia merasa takut dan kagum. Akan tetapi Fatimah pandai melayan, sehingga tetamu itu berasa suka dan tenang hatinya. Mengapa Tuan tidak menutupi diri daripada lelaki tukang bancu pasir itu? Tanya perempuan Mesir itu. Tukang bancu pasir itu ialah Amirul Mukminin, jawab Fatimah sambil tersenyum. Sekali lagi, tetamu itu terkejut dan beristighfar. Khalifah Umar tidak mempunyai pelayan kecuali seorang kanak-kanak laki-laki. Dialah satu-satunya khodam dalam istana Umar. Fatimah memberinya makan kacang setiap hari sehingga si pelayan menjadi bosan. Kacang, setiap hari kacang, kata si pelayan merengut. Inilah makanan tuanmu Amirul Mukminin, wahai anak kanda, kata Fatimah. Diceritakan bahwa seorang lelaki dan istrinya di Syam telah merelakan anaknya ikut berperang di jalan Allah dan menemui syahid di medan perang. Beberapa masa kemudian, dia melihat seorang lelaki dengan menanggung kuda menuju ke arahnya. Setelah diperhatikan, ternyata pemuda itu seiras anaknya yang telah meninggal dunia. Hai, coba kamu lihat pemuda yang berkuda itu, seperti anak kita kan, kata lelaki itu pada istrinya. Semoga Allah merahmati engkau, janganlah tertipu oleh syaitan. Anak kita sudah syahid, bagaimana boleh menunggang kuda seperti itu, kata istrinya. Sementara suami istri itu memperhatikan dengan betul, tiba-tiba pemuda menunggang kuda itu telah berada di hadapannya. Assalamualaikum, kata penunggang kuda. Waalaikumsalam, jawab kedua suami istri itu. Ternyata dia memang anaknya, maka terkejutlah kedua ibu bapak itu sambil segera memeluknya. Mereka gembira luar biasa bercampur heran. Ayah, ibu, tetap saja di situ, kata pemuda itu menegur. Saya bukan seperti ayah dan ibu lagi.
Demikian juga ayah dan ibu bukan seperti saya. Saya datang pun bukan untuk pulang kepada ayah dan ibu. Kata kedua ibu bapak itu paham akan maksud anaknya. Mereka pun bertenang. Kemudian anak itu menerangkan bahwa kedatangannya bukan sengaja. Sebenarnya aku datang bukan untuk mengunjungi ayah dan ibu, tetapi hanya mengambil kesempatan saja dalam keperluan lain, yaitu Amirul Mukminin Khalifah Umar Abdul Aziz telah wafat. Golongan syuhada minta izin kepada Allah untuk hadir dalam pengurusan jenazahnya. Allah memperkenankan permintaan mereka dan saya termasuk di antaranya. Kemudian dia bertanya keadaan kedua ibu bapaknya, menghormatinya dan menjanjikan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu, dia mendoakan ibu bapaknya memberi salam lalu pergi. Dengan itu, penduduk kampung mengetahui bahwa khalifah mereka, Umar Abdul Aziz, telah wafat.